Seekor sapi Bali jantan diberi nama Kliwon terpilih menjadi salah satu hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Gianyar, Bali. Sapi berbobot lebih dari 600 kg tersebut nilainya ditaksir sekitar 35 juta rupiah. Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kabar membanggakan datang dari peternakan Silih Asih Farming di Kabupaten Gianyar, Bali. Seekor sapi Bali jantan yang diberi nama Kliwon terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kliwon merupakan sapi lokal Bali milik peternak muda IKD Astiti Yase. Sapi ini berhasil lolos seleksi setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan penilaian dari tim Dinas Peternakan Provinsi Bali. Penilaian tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan menyeluruh, kelayakan fisik, serta kesesuaian dengan syarat hewan kurban. Menurut KD Astiti Yase, Kliwon merupakan salah satu sapi terbaik yang dimilikinya saat ini. Selain memiliki postur proporsional sebagai ciri khas sapi lokal Bali, kondisi kesehatan Kliwon juga terjaga dengan baik. Pada penimbangan terakhir sekitar 2 bulan lalu, bobot Kliwon mencapai sekitar 608 kg. Bobot tersebut menjadikannya salah satu sapi Bali unggulan dari Gianyar. Di sini beberapa memang ada sapi-sapi yang besar, yang jumbo, yang 600 kiloan ke atas. Tapi kita juga menyarankan sapi terbaik. Ya, salah satunya itu adalah Kliwon. Ya. Jadi di sana kita melihat terbaiknya bagaimana. Jadi strukturnya itu dari depan dan belakang. Jadi ras banteng Jawanya kelihatan, white stockingnya jelas, belakangnya putih segala macam. Tanduk dan moncongnya besar, itu yang kita lihat bahwa itu yang terbaik yang bisa kita fasilitasin untuk digunakan menjadi sapi kurbannya Bapak Presiden. Dari pembibitan kita sudah berpikir bagaimana suatu saat menjadi bagian dari sapi kurban Presiden. Terpilihnya Kliwon menjadi hewan kurban Presiden diharapkan memotivasi para peternak lokal sapi Bali untuk terus meningkatkan kualitas ternak Bali. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari penerapan manajemen peternakan sapi Bali modern yang dilakukan secara konsisten, mulai dari sanitasi kandang secara rutin, pemantauan kesehatan ternak, hingga penerapan pola pakan terstruktur berbasis ekonomi sirkular dengan memanfaatkan limbah pertanian sebagai sumber nutrisi. Laporan Tim Liputan Gianyar, Bali, Garuda TV. Tim Kesehatan Hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana, Bali menemukan beberapa ekor kambing yang menunjukkan gangguan kesehatan berupa gejala pilek ringan dan iritasi kulit. Temuan tersebut diperoleh saat tim kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi penjualan ternak di wilayah Jembrana, Bali. Secara umum, hasil pemeriksaan yang dilakukan tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jembrana, Bali tidak menemukan adanya indikasi penyakit berbahaya pada hewan kurban. Dalam pemeriksaan itu, petugas menemukan beberapa ekor kambing yang mengalami gangguan kesehatan pilek dan gatal pada kulit. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan mengisolasi ke kandang terpisah untuk mencegah penularan kepada ternak lainnya. Pengobatan dan perawatan langsung diberikan agar kondisi ternak segera pulih.
Petugas juga memberi arahan kepada pedagang dan pemilik kandang agar menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan pakan yang cukup, serta secara rutin melakukan kontrol fisik pada setiap hewan. Nah, dari kriteria pemeriksaan yang pertama jelas unsur kesehatan pertama dari postur tubuh, mukosa mulut, testis dan kulit, kemudian kesehatan mata dan pernapasan. Itu yang menjadikan satu indikator untuk pemeriksaan untuk mengetahui bahwa ternak tersebut benar-benar sehat dalam kaitan nanti untuk sebagai bantuan. Pada hasil pemeriksaan ada beberapa yang diseleksi, ada beberapa yang ditemukan seperti gatal, ada yang berapa blue, ada keluar leleran dari hidung. Nah itu kita dipisahkan, disingkirkan, tidak diloloskan. Itu yang ditemukan, cuman ada berapa, 1-2 ekor aja. Pada pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, tim dokter melakukan pemeriksaan antemortem mulai dari kondisi kulit, mata, mulut, pernapasan, hingga kelengkapan fisik sesuai persyaratan hewan kurban. Pemeriksaan diprioritaskan pada hewan kurban yang akan didistribusikan ke masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menjamin kesehatan hewan kurban agar aman dikonsumsi, sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban. Laporan Tim Liputan, Jembrana Bali, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri.
Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas keluar masuk maupun jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Kayu Ambe, Desa 3, Kecamatan Susut Bangli, Bali mengalami penurunan cukup signifikan. Menurunnya aktivitas keluar masuk ternak salah satunya disebabkan maraknya timbangan elektrik milik swasta yang membuat peternak tidak perlu jauh-jauh ke pasar hewan untuk menimbang hewan ternaknya. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas keluar masuk maupun transaksi jual beli hewan kurban di Pasar Hewan Kayu Ambe, Desa 3, Kecamatan Susut Bangli, Bali terpantau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada momen jelang Idul Adha tahun lalu, jumlah sapi yang masuk ke Pasar Hewan Kayu Ambe untuk ditimbang bisa mencapai 500 hingga 1000 ekor. Namun tahun ini sapi yang ditimbang kurang lebih 150 ekor. Menurunnya aktivitas timbang sapi di Pasar Hewan Kayu Ambe diperkirakan lantaran banyak peternak lebih memilih menimbang sapinya di tempat lain dengan timbangan elektrik. Terkait kesehatan sapi potong, pihak pengelola memastikan seluruh sapi yang dipakai untuk Idul Adha sudah dipastikan sehat dan memenuhi standar persyaratan yang sudah ditentukan agar aman dikonsumsi. Berbeda dengan tahun-tahun yang sudah lewat, karena mengingat di pasar hewan aktivitasnya sekarang sangat tidak seperti dulu gitu. Artinya kalau dulu tahun lalu pasar hewan itu aktivitasnya mendekati Idul Adha rame aktivitas nimbang. Kalau sekarang agak sedikit gitu. Penyebabnya adalah banyak timbangan yang ada di luar Pasar Hewan Kayu Ambe. Pihak pengelola Pasar Kayu Ambe terus akan melakukan perbaikan sehingga bisa memberikan kenyamanan dan kepastian bagi peternak yang akan melakukan transaksi jual beli. Laporan Tim Liputan Bangli, Bali, Garuda TV. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, Bali menerjunkan belasan petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang akan dikonsumsi masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Pemeriksaan bertujuan memastikan hewan ternak yang akan dijadikan kurban dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit menular, serta memenuhi syarat syariat Islam. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, 13 tenaga medik veteriner dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli, Bali diterjunkan di dua lokasi, yaitu di Masjid Agung Bangli dan Masjid Muhajirin Kintamani. Pengecekan yang dilakukan berupa pemeriksaan antemortem dan postmortem. Selain memastikan kondisi fisik dan kesehatan umum hewan, tenaga medik veteriner juga mengecek kelayakan hewan kurban seperti tidak cacat, tidak terlalu kurus, dan telah cukup umur. Pada H-1 juga dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik hewan untuk mengetahui gejala klinis maupun tanda-tanda hewan sakit. Sementara pemeriksaan postmortem dilakukan pada saat proses penyembelihan hewan kurban dengan memeriksa karkas dan jeroan hewan. Tugasnya adalah untuk memeriksa hewan korban, baik dalam pemeriksaan antemortem atau postmortem. Kalau antemortem adalah pemeriksaan fisik ternak sebelum dilakukan penyembelihan. Sedangkan postmortemnya adalah pembedahan setelah ternak itu dilakukan pembedahan, yaitu dicermati di bagian dalamnya ada tanda-tanda penyakit ataupun parasit yang membahayakan sekiranya itu dikonsumsi. Kalau ditemukan memang kalau dikhawatirkan itu akan
berpengaruh terhadap kesehatan yang mengkonsumsi, tentu kita rekomendasikan untuk tidak dikonsumsi. Ya. Melalui pemeriksaan kesehatan hewan kurban semacam ini, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangli Bali terus berkomitmen menjaga kesehatan hewan ternak sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8. Pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Jelang perayaan Hari Idul Adha, pengiriman sapi lokal Bali keluar daerah dari Provinsi Bali mengalami peningkatan signifikan. Pihak Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BBKHIT Bali mencatat penerbitan sertifikat karantina yang dikeluarkan pada tahun 2026 meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada tahun 2025 lalu, 1 bulan jelang Idul Adha, jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 24.731, pada tahun ini angka tersebut melonjak hingga 31.587 sertifikat. Pihak otoritas memastikan seluruh sapi yang dikirim keluar Bali dalam kondisi sehat dan bebas penyakit, terutama penyakit mulut dan kuku yang menjadi fokus utama pengawasan. Selain itu, seluruh sapi juga sudah mengantongi dokumen lengkap dari Dinas Pertanian maupun Balai Besar Karantina. Pengawasan ketat dilakukan untuk memastikan hewan ternak tidak menularkan penyakit pada hewan lain maupun manusia di daerah tujuan. Saat ini penyakit yang berpotensi menular ke manusia atau zoonosis memang tidak ditemukan di Bali. Namun petugas tetap mewaspadai potensi penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan. Ya, jadi waktu kita bandingkan tahun 26 dengan 25, khususnya 1 bulan menjelang puncak Idul Adha, itu ada peningkatan. Jadi dulu 1 bulan sebelum Idul Adha di tahun 2025, data kami itu di bulan Mei ya, Mei 25, karena itu tadi bulan Juni kalau tahun 25 lalu itu sekitar 24.731 ekor. Nah untuk tahun ini kan itu tadi di bulan Mei ya. Nah, bulan Mei itu angka yang sudah kita terbitkan di 1 bulan terakhir ini menjelang Idul Adha 31.587 ekor. Jadi ada peningkatan dari 24,7 ribu ke 31,5 ribu ekor. Dengan kelengkapan dokumen dan adanya jaminan kesehatan, diharapkan pasukan hewan kurban dari Bali dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di luar daerah secara aman dan sehat. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV.